Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten. Kembali hadir talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema Perda Kabupaten nomor 4 tahun 2024 penanggulangan penyakit. Nah, sudah hadir narasumber yang pada malam hari ini spesial sekali ya pada malam hari ini. Ada wajah yang berbeda tapi pastinya pemirsa dan juga pendengar Kabupaten Klaten tidak asing dengan beliau. Ada Bapak Haji Edi Sasongko selaku Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Mbak. Kemudian ada Mbak Siwi Kusumastuti, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Selamat malam Mbak Siwi. Selamat malam Mbak Fe, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Siwi. Gimana kabarnya Mbak Siwi? Alhamdulillah sehat. Selamat malam kepada pemirsa RSPD dan mendengar dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu. Baik, kemudian yang di sebelah Bapak Edi ada Bapak Marteni nih, tidak asing sekali dengan pendengar dan juga pemirsa. Selamat malam Pak Marteni. Selamat malam Mbak Fevia. Untuk kesekian kalinya dan setelah beberapa bulan belum diundang dan ini malam hari ini diundang sama RSPD dengan tema yang sedikit baru dan berbeda. Baru dan berbeda. Karena ini teman-teman Komisi 1 membahas dengan tema kesehatan, sebenarnya ini punyanya Komisi 4 kan gitu. Nah, ini agak lompat ini. Gitu. Kemudian yang paling ujung ini Pak Hudi. Selamat malam Pak Hudi. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Dan juga untuk di kegiatan malam ini pastinya pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, seperti apa sih tentang Perda Kabupaten nomor 4 tahun 2024 tentang penanggulangan penyakit. Nah, yang melatar belakangi dari dibentuknya Perda nomor 4 tahun 2024 ini seperti apa? Mbak Siwi, monggo. Saya dulu. Izin Pak Ketua dan teman-teman, Mbak Fe. Kenapa di sini dalam hal ini kami memilih tema yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit, kami sekiranya bahwasanya di dalam musim penghujan ini ya Mbak, ini menjadi himbauan untuk kita bersama dalam hal pencegahan penyakit yang bisa menyerang di tubuh kita bersama. Dan latar belakang dari dibentuknya Perda nomor 4 tahun 2024 tentang penanggulangan penyakit ini, yang dalam latar belakang tersebut disebutkan bahwasanya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan juga salah satu unsur dari kesejahteraan manusia. Dan juga pada latar belakang dari perda ini dibentuk juga itu semakin kita zaman masa depan itu dihadapkan dengan pola hidup yang serba instan ya Mbak. Kita pasti kebanyakan makan yang junk food, fast food seperti itu, dan merubah pola gaya hidup dan nantinya bisa menimbulkan suatu penyakit seperti itu. Dan juga dengan latar belakang perda tersebut diperlukan dasar hukum yang kuat di dalam hal penanggulangan penyakit khususnya di Kabupaten Klaten seperti itu. Baik, melatar belakangnya seperti itu. Kemudian maksud dan tujuannya seperti apa Pak Edi? Maksud dan tujuannya adalah ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan tentunya juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan penyakit di Kabupaten Klaten. Tujuannya tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi mengendalikan dan memberantas penyakit ini dalam rangka untuk mengurangi dampak buruk dari penyakit itu sendiri. Baik. Kemudian untuk Pak Martin menambahkan boleh? Monggo. Tujuannya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tujuannya gini Mbak. Untuk perda ini sebagai pedoman dulu, sebagai pedoman pemerintah daerah gitu dalam penanggulangan penyakit. Jadi pemerintah daerah itu punya pedoman, punya dasar hukum yang kuat bahwa
kalau kita harus menanggulangi penyakit ini dasar hukumnya apa kan gitu. Iya. Dasar hukumnya jelas Perda nomor 4 tahun 2024 itu sebagai dasar hukum yang paling bawah lah pegangan dari teman-teman kesehatan kan begitu. Yang kedua tujuannya bahwa ini perda ini harus bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat daripada tadi udah dari Mbak Siwi bahwa perubahan pola kehidupan kan gitu yang dimana merokok, konsumsi alkohol, konsumsi narkoba dan lain sebagainya itu kan kita compare bagaimana tujuannya ini untuk memberikan edukasi kan gitu, edukasi kepada masyarakat bahwa dengan kehidupanmu yang sekarang kan gitu, dengan pola hidup sekarang, ini nggak sehat kan gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan daripada kesehatan di masyarakat kan gitu. Karena tujuan daripada bangsa bahwa 2045 ini kan sebagai Indonesia emas kan gitu. Ya, tujuan akhirnya kita ke sana kan gitu. Cita-cita bangsa, cita-cita kita bersama kan gitu. Jadi cita-cita ke sana bahwa dengan adanya perda ini kita ikut serta dalam tujuan daripada negara kita di mana 2024 adalah Indonesia emas. Gitu. Terima kasih Pak Martini. Untuk yang paling ujung Pak Hudi nih, strategi utamanya seperti apa untuk penanggulangan penyakitnya? Untuk strategi ya paling tidak pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama ya, karena di sini perda digulirkan karena memang untuk sebagai payung hukum bahwa peraturan ini mencakup semua lini, bukan pemerintah saja yang sebagai pelaksana untuk penanggulangan penyakit, tapi sebagai individu-individu yang terkecil pribadi kita juga memang harus menjaga itu sendiri, walaupun secara naluri kita sendiri pasti sudah melaksanakan itu, apalagi untuk sanitasi, untuk kebersihan diri sendiri, untuk pola makan gitu. Seperti itu. Iya, seperti PHBS ya Pak. Iya, pola hidup bersih dan sehat. Iya, yang di situ ada apa? Ada bunyi yang cerdik itu Pak ya. Untuk cek kesehatan tiap paling tidak ada rutinitas kita cek kesehatan biar tahu apa yang mengidap di kita. Untuk yang pasti itu tadi yang seperti Pak Ketua Bawa tadi nyahkan asap rokok ya Pak. Itu yang memang kadang kita sendiri dilema ya. Kita perokok pasif itu kadang gimana? Saling menghargai, menghormati gitu, tapi kadang kita juga menjadi beban kita kena penyakit karena secara teori, secara klinis itu kan perokok pasif itu lebih rentan terkena penyakit daripada beliau-beliau yang aktif. Karena berdampaknya yang pasif ya Pak ya. Untuk Pak Ketua seperti apa Pak strateginya untuk penanggulangan penyakit? Strategi ini juga memang yang pertama Mbak, terkait dengan promosi kesehatan dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi kami DPRD setelah menetapkan Perda nomor 4 tahun 2025 ini juga ikut mengedukasi, itu mensosialisasi pada masyarakat agar masyarakat itu betul-betul siap dalam rangka menghadapi khususnya terkait dengan kejadian luar biasa maupun wabah penyakit. Yang kedua juga surveillance kesehatan dalam rangka untuk kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa maupun wabah bila terjadi wabah penyakit. Dan juga pengandalan faktor risiko Mbak, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat ini untuk kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri pribadi, dan juga bagaimana kita suatu contoh penyakit yang disebabkan oleh vektor binatang dengan pemberantasan sarang nyamuk. Dan juga selanjutnya kita harus juga memantau kepastian bahwa di masyarakat itu ada penemuan kasus dan penanganan baik dilakukan oleh fasilitas kesehatan secara aktif maupun tidak aktif. Yang terakhir adalah bagaimana melindungi masyarakat. Pelindungan khusus dalam rangka untuk pencegahan adalah salah satunya adalah imunisasi. Baik itu imunisasi yang rutin,
imunisasi tambahan maupun imunisasi khusus, juga pemberian misalkan obat untuk pencegahan di wilayah endemis, misalnya pemberian obat-obatan vitamin dan lain-lain. Itu Mbak yang untuk dilakukan khususnya di Kabupaten Klaten dalam rangka penanggulangan penyakit. Baik. Kemudian tadi kan sudah disampaikan Mbak Siwi nih sama Pak Ketua tentang penanggulangan endemis. Nah, penanggulangan endemis di Kabupaten Klaten sendiri itu sudah sampai tahap apa? Ya, kalau di sini sih penanggulangan atau pencegahannya ya Mbak. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi bisa dilakukan dengan pengendalian promosi kesehatan, edukasi tadi. Jadi ini salah satu kegiatan kita pada pagi hari ini adalah salah satu pencegahan dalam kita dalam hal ini pencegahan penyakit ya Mbak. Iya. Kita memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya tentang bahayanya dari penyakit yang menular, maksud kami penyakit yang menyerang di tubuh manusia. Dalam hal ini sebagai contoh saja seperti yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, yang dari faktor hewan ya Mbak. Iya. Yang baru booming itu apa Mbak V? Yang baru booming, yang disalurkan oleh hewan. Leptospirosis, ya. Dari lepto atau dari mohon maaf kencing tikus ya Mbak ya. Di sini itu sudah menjadi istilahnya prioritas kesehatan yang dalam hal ini memang disampaikan masyarakat tentang bahayanya dari lepto tersebut. Bahkan dari baliho-baliho yang dimiliki Pemda itu sudah ada himbauan dari Pak Bupati bahwasanya bahayanya dari lepto tersebut, dan kami ketika melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat itu pasti kami sampaikan bahwasanya menggunakan APD yang aman tentunya ketika beraktivitas di sawah yang utamanya, karena secara geografis di Klaten itu masih banyak area persawahan dan di sini masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani seperti itu. Kalau secara istilahnya dalam hal ini program penanggulangannya ya Mbak ya. Iya. Kemudian Mbak, masih ada nggak sih kayak misalkan petani nih di sawah ada yang terkena leptospirosis, itu ada di Kabupaten Klaten? Kemarin sesuai dengan informasi yang kami terima, kami melakukan kegiatan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2024 ini di Kecamatan Klaten Tengah, Pak Budi. Pesu juga ada Mbak? Ya, pesu di kami itu ada satu Mbak. Di daerah Manu, Pasung ada. Ya, Terus di Klaten Tengah itu juga kemarin ada yang menyampaikan itu ada 4 orang akibat dari lepto itu. Maka itu mungkin belum familiar ya Mbak ya. Belum familiar, oh ya bahayanya dari kencing tikus seperti ini, tapi dampak yang diakibatkan itu sangat fatal sekali. Bahkan kalau di Klaten Tengah itu informasinya ada 1 orang yang diduga meninggalnya itu di sawah. Langsung di sawah. Sampai seperti itu ya kejadian. Iya. Baik, kemudian untuk Pak Martin ini seperti apa Pak tentang mengenai leptospirosis ini? Kalau leptospirosis itu kan sebenarnya ini penyakit lama ya Mbak. Iya. Penyakit yang dimana ditimbulkan dari hewan kan gitu. Cuma kondisinya kita harus berpikir bahwa ini tadi kan yang di pertanian. Iya. Kan gitu. Yang dari pertanian. Yang pertanian. Kita nggak berpikir mana yang sebenarnya banyak yang terjadi di rumah kan gitu. Iya. Karena kondisi hari ini bahwa kucing aja sekarang takut sama tikus. Kan gitu. Iya, kan? iya. Banyak yang terjadi kan Iya. gitu. Kucing aja takut sama tikus kan gitu. Karena kucing-kucing sekarang kan dipelihara dengan bersih kan gitu. Beda dengan yang dulu. Makanya kita juga harus memberikan edukasi tidak hanya untuk bagi petani, tapi kita harus memberikan edukasi untuk rumah tangga. Ya kita hidup sehat, hidup bersih kan gitu. Itu yang karena kalau yang ini kan dari kencing tikus kan baru gencar kan gitu. Sebenarnya kan mungkin apakah kita bisa nggak kita ikutkan dalam bentuk kayak jumantik, juru apa namanya juru jentik nyamuk kan gitu, yang dimana itu sudah dibikin dalam Pokja 4 di PKK kan gitu. Apakah ini nanti bisa nanti coba kita akan koordinasi dengan teman-teman dinas kesehatan. Apakah itu bisa jadi dilakukan oleh mereka kan gitu. Nek guyone kan jumantik ini kan
tukang nili jedinge tanggane kan gitu, guyone kan gitu. Lah apakah ini yang dari tikus ini apakah teman-teman itu bisa kita gerakkan kan gitu untuk ngecek juga di lapangan, karena kita tidak akan bisa melaksanakan mandat dari Perda ini kalau tidak ada turut serta peran masyarakat kan gitu. Lah apakah itu bisa kita nanti kita giatkan dengan ya memberikan edukasi kepada masyarakat dengan dari teman-teman SPD kegiatan ini. Dan kebetulan kemarin beberapa hari kita juga diundang sama teman-teman dari kecamatan untuk memberikan edukasi atau memberikan sedikit wawasan tentang Perda ini kan gitu. Dan kebetulan ini malah baru tahu dari teman-teman yang di Dapil 1 untuk kejadian di tikus ini. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Baik, kemudian kalau untuk Pak Edi seperti apa untuk penanggulangan KLB ini, leptospirosis ini? Ya, untuk leptospirosis yang jelas tadi saya sudah menyampaikan di awal, semua yang terkait dengan penanggulangan penyakit yang kita laksanakan adalah yang pertama promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya penyakit leptospirosis tadi. Juga dilaksanakan surveillance kesehatan, survei di lapangan, pemantauan kasus, deteksi dini agar tidak terjadi wabah. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pengendalian faktor resiko tadi, ya, penyakit yang disebabkan oleh faktor binatang. Ini binatangnya adalah tikus iya. Di sawah. Ini iya. Harus kita koordinasikan bahwa dalam rangka untuk penanggulangan ini pemerintah mengkoordinasikan dengan lintas sektor. Jadi dari Dinas Pertanian, karena hubungannya ini sering terjadi di sawah-sawah, juga kesehatan hewan, juga Dinas Kesehatan, bagaimana dalam rangka untuk penanggulangan penyakit khususnya leptospirosis ini dilaksanakan lintas sektor dan tentunya juga secara komprehensif. Pemantauan harus juga sering dilakukan dan berkesinambungan, Mbak, agar ini bisa betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Penyebab tadi adalah
tikus. Karena ya. tidak bisa ini dilakukan oleh dinas kesehatan sendiri, harus melibatkan dinas pertanian dan dinas-dinas yang lain. Tentunya juga peran serta masyarakat yang kami harapkan untuk proaktif dalam rangka pencegahan maupun pemantauan dan pengawasan penyakit yang sudah berkembang ini, Mbak. Itu. Baik, kemudian Pak Edi, apabila nih ada seseorang berupaya menghambat terhadap pelaksanaan perda tersebut, apakah ada sanksi yang diberlakukan? Iya, sanksi mestinya ada ya di perda ini. Kalau ada yang menghambat masyarakat, itu bisa kena sanksi pidana 3 bulan kurungan dan juga maksimal denda 25 juta. Namun harapan kami ini tidak terjadi. Jadi ini sanksi ini bukan semata-mata hukuman, namun ini sebagai langkah-langkah preventif dan juga pencegahan agar masyarakat tidak melakukan itu, dan masyarakat saya harapkan patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan kesehatan di Kabupaten Klaten, terutama terkait dengan penanggulangan penyakit di Kabupaten Klaten. Jadi saya berharap peran serta masyarakat itu betul-betul ikut dalam rangka pencegahan dan juga pengawasan dan pemantauan. Jangan sampai masyarakat ini justru menghambat. Kalau menghambat memang ada resikonya, ada sanksinya. Namun sekali lagi kami berharap masyarakat tidak kena resiko ini, karena ini juga ada resikonya 3 bulan kurungan dan kena denda maksimal 25 juta. 25 juta. Itu berlaku untuk seluruh masyarakat ya Pak ya? Yang saya berharap tidak terjadi. Tidak terjadi. Masyarakat diedukasi, kami sering sosialisasi agar bersama-sama mendukung terkait dengan penanggulangan penyakit di Kabupaten Klaten. Peran aktif masyarakat yang saya butuhkan, karena pemerintah sendiri ya tidak mungkin bisa sukses. Peran masyarakat dan peran pemerintah ini harus selalu bergandengan. Saling berkolaborasi ya Pak. Kemudian ya untuk Pak Hudi, seperti apa Pak Hudi menghambat terhadap pelaksanaan perda, terus sanksi yang diberlakukan menurut pandangan jenengan seperti apa Pak? Menurut khidmat saya, memang di perda itu sendiri memang di pasal 43 dan 49 memang ada aturan-aturan tentang punishment-nya ya. Tapi karena memang kemarin kita itu perda ini juga baru ya 2024, kita mensosialisasikan ke masyarakat. Dari kita memang kemarin di daerah itu banyak sekali menghambatnya bukan penanggulangan penyakit, tapi masalah dari relawan kesehatan sama posyandu dia mengeluhnya pada nggak mau divaksin. Ada segelintir orang nggak mau divaksin, itu banyak sekali. Kenapa itu Pak? Ya mungkin dari alasannya? Ya kalau saya pribadi melihat itu karena alasan ya mungkin bagi mereka yang disamakan syar'i katanya, karena mereka takut bahwa bahan baku yang untuk vaksin itu kadang dari babi atau dari apa, mereka takut seperti itu. Nah, karena ada kejadian seperti itu memang maka dari itu sanksi sebenarnya untuk sekarang itu ya itu tadi, sanksi edukasi dulu. Kita orang terdepan yang di lapangan itu ya relawan kesehatan, posyandu itu selalu mendekati mereka dengan edukasi bahwa saat ini itu model-model vaksin sudah dijamin kehalalannya. Bahkan pemerintah sama MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Jadi insya Allah 100% sudah halal, sudah aman seperti itu. Karena memang ya di Indonesia kan heterogen Mbak ya. Iya betul sekali. Masalahnya banyak, kita juga nggak bisa memaksakan harus vaksin seperti itu. Karena kita pada dasar Pancasila Bhinneka Tunggal Ika lah itu. Dan hak asasi manusia lagi, makanya sebisa mungkin kita tidak menerapkan yang sanksi-sanksi itu, kita ke edukasi. Jadi masyarakat Kabupaten Klaten nih jangan takut untuk vaksin ya Pak ya. Betul. Untuk menanggulangi penyakit yang ada wabah di Kabupaten Klaten ini khususnya. Baik, untuk Pak Martin ini seperti apa Pak jenengan tanggapannya? Dalam hal ini. Kalau tadi ya sanksi untuk itu ya imunisasi. Kalau saya berpikirnya gini Mbak, pandangan saya. Kalau itu dilakukan diri mereka sendiri, ya mungkin kita bisa memberikan edukasi aja. Selama dia tidak memberikan
informasi atau ngajak lah intinya ngajak provokasi kepada tetangga atau teman-temannya. Selama itu hanya untuk dia pribadi dengan karena kita tidak bisa memaksa ya dengan dalil-dalil apapun karena biasanya apa yang dikatakan Mas Yudi tadi benar bahwa dalilnya adalah halal atau enggak kan gitu. Oh ini banyak apaan gitu lah. Selama itu tidak memprovokasi kepada yang lain mungkin ya sanksi ini tidak kita terapkan. Tapi kalau dia memprovokasi, mengajak untuk yang lain mungkin ya mau tidak mau lah. Kita harus terapkan ini supaya ya memberikan efek jerah kepada mereka yang memberikan provokasi untuk memberikan imunisasi. Jadi kan menghambat banget kan gitu. Nah, hanya dia pribadi, resiko dia yang nanggung, monggo lah gitu. Tapi kalau dia provokasi, dia bikin ngajak, ya itu beda kan gitu. Mungkin ya kita terapkan, mungkin kan itu tadi kan maksimal ya, maksimal. Berarti kan bisa ya lebih rendah kan gitu. Iya. Untuk Mbak Siwi sendiri seperti apa Mbak tanggapan jenengan? Ya memang ketika kami melakukan sosialisasi perda tersebut di masyarakat itu tentang dalam hal ini istilahnya penghambat ya Mbak, upaya untuk menghambat itu ya yang disampaikan Pak Hudi pertama tadi, ada masyarakat yang mencoba menolak dalam hal ini vaksin imunisasi kepada anaknya, dalam bayi ya Mbak ya. Bahkan kemarin itu ada yang masih bayi awalnya nggak mau diimunisasi tapi terkena penyakit tersebut yang berkaitan dengan imunisasi seharusnya menjadi haknya ya Mbak ya. Tapi itu ditolak, terus si ibunya itu balik lagi ke posyandu. Ya, protes gitu ya? Protes. Meminta lagi intinya, mana haknya mau lah, yang awalnya nggak mau tapi mau. Terus jadi mau. Akan tetapi dalam hal ini kan dari petugas atau kader kesehatan kan, ketika vaksin itu sudah tidak digunakan, pasti kan balik lagi ke dalam hal ini dinas kesehatan Mbak. Nah itu terus disarankan untuk ke rumah sakit, akan tetapi kalau di rumah sakit kan juga harus bayar. Makanya terus lah ini aja hak saya kok nggak diberikan, malah membalikkan kayak bahasanya playing victim gitu ya Pak. Seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi, kita hanya bisa ya benar yang disampaikan Mas Parti tadi, ketika itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak memprovokasi yang lain, ya monggo, karena itu menjadi sebagian dari prinsip hidup mereka. Tidak bisa memaksakan ya, walaupun dengan vaksin atau imunisasi itu tidak menjamin orang itu tidak sakit ya Mbak. Iya, betul. Dan tidak, vaksin atau imunisasi juga tidak menjamin orang itu dengan imunisasi atau vaksin tidak menjamin orang itu tidak sakit kan seperti itu. Tapi kembali lagi kita dalam judul perda ini dengan penanggulangan pencegahan penyakit, imunisasi adalah salah satu upaya usaha ikhtiar kita di dalam hal penanggulangan pencegahan penyakit. Iya. Baik Mbak Siwi, kemudian nih setelah dari imunisasi, kemudian tadi ada kasus leptospirosis, ada kejadian apa lagi nih di Kabupaten Klaten selain itu? Ya, kalau kami istilahnya tidak sebagai pelaksana teknis ya Mbak, yang dalam hal ini kami ketika berkunjung di masyarakat yang melakukan sosialisasi perda itu, yang saya terima informasinya ya baru tadi yang tentang korban dari leptospirosis tadi, terus penolakan terhadap imunisasi. Tapi yang kebanyakan itu mohon maaf ya Pak Ketua, itu Mbak dari kader kesehatan itu menyampaikan, Bu, Mbak ini banyak alat-alat yang di posyandu itu rusak kan seperti itu. Selain itu ya dari kader itu biasanya guyonan insentifnya dinaikkan. Termasuk aspirasi nih Pak. Suatu aspirasi dari apa yang disampaikan kepada kami. Seperti itu. Baik, Pak Ketua seperti apa Pak Ketua menanggapi ini tadi? Terkait dengan perkembangan penyakit yang sekarang ya. Di kemarin kami juga di beberapa daerah di Dapil 5 laporan dari teman-teman yang di dinas kesehatan itu terkait dengan perkembangan penyakit khususnya demam berdarah dengue. Itu ternyata di Dapil 5 untuk saat ini sudah ada penurunan dibanding 2024. Kemarin suatu contoh di
Karangdowo ada penemuan kasus sampai ke minggu 40 itu 28 kasus. Terus di Kecamatan Medan itu ada 27 kasus, di Trucuk ada 23 kasus, di Cawas 19 kasus, dan di Bayat 3 kasus. Ternyata 13 kasus. Ini masih ada terkait dengan penyakit menular yang disebabkan oleh vektor binatang ini. Maka kami kemarin juga menyampaikan memang saat ini masyarakat harus benar-benar mau berperan aktif. Kami selaku dari pemerintah daerah juga berperan aktif dalam rangka untuk penanggulangan penyakit ini. Ternyata masih ada walaupun ini sudah menurun. Dulu memang di 2024 Klaten sempat tinggi untuk DBD ini, 1.000 lebih lah, ini kemarin hanya 300, hampir 400. Jadi turunnya sangat tajam. Artinya ini kerjasama yang baik ini harus terus dilakukan. Termasuk juga terkait apa yang disampaikan Mbak Siwi tadi, aspirasi terkait dengan kader kesehatan. Memang ini relawan. Relawan itu tidak ada gaji, tidak ada honor, adanya insentif. Insentif itu di beberapa desa memang beda-beda sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah desa masing-masing. Karena kemarin juga di beberapa daerah mengusulkan itu, ya nanti saya sampaikan. Dan alhamdulillah kemarin kami juga saat membahas dengan tim anggaran juga kami sampaikan, ya mudah-mudahan untuk 2026 nanti terkait insentif ini, karena juga salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, 10 program itu salah satunya adalah untuk insentif baik itu kader kesehatan, posyandu dan yang lain-lain. Mudah-mudahan nanti 2026 bisa direalisasi untuk meningkatkan insentif kader kesehatan. Baik, juga untuk penunjang ya Pak. Iya, penunjang juga. Ini sekali lagi ini relawan. Relawan, iya. Insentif tidak ada honor dan gaji. Iya. Pak Martin mau menambahkan soal ini? Apa ya Mbak menambahkan? Yang penting hidup sehat aja lah. Hidup sehat, jaga kebersihan, karena tidak hanya dari, sebenarnya yang paling vital kan bukan dari hewan ya Mbak. Iya. Tapi kan dari manusia ke manusia. Iya, betul. Itu kan sebenarnya kita harus memahami. Kadang batuk itu kan kadang kita abaikan. Wah, cerak koncone watuk, ya ben ngongkor watuk kan gitu. Tapi kan kita harus bisa memahami bahwa batuk itu adalah awal daripada gejala kan gitu. Bisa itu nanti masuk ke TBC, ataukah bisa itu masuk ke yang baru tren kemarin yang merubah gaya hidup kita gitu. Iya. Yang biasanya kumpul-kumpul terus ora ketemu kancane COVID-19. Itu kan juga dari manusia ke manusia. Makanya kita harus yang penting hidup sehat aja lah. Hidup sehat, jaga kebersihan. Ya itu aja, Mbak. Siap. Pak Udi mau menambahkan monggo boleh. Sedikit saya menambahkan Mbak tentang ini di luar yang tadi penyakit menular ya Mbak ya. Ini himbauan aja tentang penyakit tidak menular. Himbauan untuk kita semua yang di sini, mungkin untuk para pemirsa SPD semuanya, bahwasanya mari kita jaga anak kita tentang pola makan ya. Sekarang pola makan anak kita kan hampir semua instan ya. Betul. Dan kita harus menjaga jajan nih Mbak, minuman serbuk, minuman botol itu kemasan itu tolong dijaga sekali, karena beberapa kali saya di rumah sakit itu mendapati anak 8 tahun, 9 tahun udah cuci darah. Iya, gagal ginjal. Nah itu kan semuanya berawal dari situ. Tapi karena keseringan mereka, karena mungkin pola asuh orang tua nggak sempat, terlalu sibuk mencari materi, lupa sama anak yang penting kasih uang dia bisa makan. Nah kesehatan itu kan nggak dijaga, kan menimbulkan seperti itu. Bahkan ada anak di daerah saya itu sama sekali nggak mau sayur Mbak. Nasi nggak mau, tiap hari pagi siang malam mie instan terus Pak. Kan itu karena pola asuh orang tua yang keliru seperti itu. Jadi kita harus semoga nanti ini bisa jadi pelajaran orang tua yang di luar sana untuk itu tadi membatasi jajanan-jajanan kemasan, karena itu tadi memang gula itu kan sumber penyakit sekarang ya, apalagi dengan kondisi sekarang kehidupan
anak-anak sekarang yang mageran kan, cuma main HP, rebahan, nah itu kan. Kecuali kalau mereka banyak kegiatan, olahraga atau apa, itu mungkin lain halnya. Karena rebahan dan makanan instan itu menyebabkan itu tadi, gula menyerang ke ginjal, dari ginjal kan nanti bisa komplikasi Mbak, kemana-mana pasti. Betul, siap Pak. Jadi untuk warga masyarakat Kabupaten Klaten tetap menjaga kondisi badan ya, agar tetap sehat. Nah, untuk terakhir closing statement ini, Pak Ketua dulu, monggo. Seperti apa Pak closing statement tentang Perda Kabupaten Klaten nomor 4 tahun 2024 penanggulangan penyakit ini? Jadi terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2024 tentang penanggulangan penyakit, Mbak, sesuai awal tadi latar belakang dan maksud tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah ini monggo bareng-bareng untuk pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanggulangan penyakit ini, dan tentunya saya berharap masyarakat juga mendukung dalam rangka pencegahan tadi yang disampaikan, bareng-bareng menjaga pola hidup bersih dan sehat, juga pola hidup yang cerdik tadi disampaikan Mas Budi, bagaimana masyarakat bisa melaksanakan cek kesehatan secara rutin, dan menyahlah dari asap rokok, rajin beraktivitas, tentunya juga diet menu yang seimbang. Juga yang tidak kalah penting istirahat cukup dan kelola stres. Ini yang kami harapkan agar masyarakat di Kabupaten Klaten juga ikut berperan aktif dalam rangka untuk penanggulangan penyakit di Kabupaten Klaten ini. Jadi artinya bahwa ini harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat secara terkoordinasi, komprehensif, dan tentunya berkesinambungan. Itu harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian Pak Marteni, monggo closing statement. Closing statement sudah dihabiskan semua materi sama Pak Ketua DPRD. Kita hanya sebatas mari hidup sehat, jaga kebersihan, dan tidak mager. Tidak mager. Udah itu aja. Pak Audi, untuk Pak Audi seperti apa dengan adanya perda ini tentang penanggulangan penyakit, ya pokoknya Klaten keren. Klaten keren. Terakhir Mbak Siwi, seperti apa? Udah disampaikan oleh beliau-beliau Mbak. Saya aja sedikit menambahkan, tadi lupa bahwasanya di Klaten dalam hal ini Indonesia sesuai dengan program dari pemerintah pusat ya Pak, ada cek kesehatan gratis Mbak. Itu karena kami kemarin sosialisasi perda ini di masyarakat itu juga ada yang belum tahu. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk memeriksakan cek kesehatan dasar yang dalam hal ini cek gula, cek kolesterol, asam urat, tensi seperti itu di puskesmas daerah masing-masing itu gratis. Iya. Karena info dari rekan kami yang Komisi 4 yang mitra kerjanya dengan Dinas Kesehatan itu katanya targetnya belum sesuai Mbak. Jadi masyarakat itu belum tahu kalau di khususnya Kabupaten Klaten itu ketika ada pemeriksaan kesehatan gratis, cek kesehatan gratis, cek kesehatan dasar itu gratis, tidak dipungut biaya. Baik. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Klaten, kalau ingin cek kesehatan gratis bisa langsung di puskesmas terdekatnya ya Mbak Siwi ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten yang dengan narasumber Pak Edi, ada Mbak Siwi, kemudian Pak Marteni, Pak Hudi juga, terima kasih atas kebersamaannya, sudah memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten tentang Perda Kabupaten Klaten nomor 4 tahun 2024 tentang penanggulangan penyakit. Dan juga saya Vivia Teriana pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30
sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten